Oman merupakan sebuah negara yang bertetangga dengan Uni Emirat Arab dan terletak di ujung timur Semenanjung Arab. Dua negara ini dikenal memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pada gas dan minyak. Meskipun demikian, perbedaan signifikan antara kedua negara ini terletak pada pendekatan mereka terhadap kemakmuran. Uni Emirat Arab menekankan kemakmuran pada kota-kota seperti Dubai dan Abu Dhabi yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya seperti Burj Khalifa. Kehidupan warga yang glamor, mobil-mobil sport dengan harga miliaran, serta hiasan-hiasan mewah yang gemerlap. Hal ini berbeda dengan negara Oman. Meskipun Oman tergolong negara kaya yang bergantung pada sumber daya alam, gas, dan minyak, Oman lebih memilih mempertahankan kesederhanaan dan memelihara nilai-nilai tradisional dalam menjalankan kehidupan. Oman mengambil jalan yang berbeda dengan Uni Emirat Arab dengan lebih mementingkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan gaya hidup sederhana, sehingga tercermin pembangunan yang berkelanjutan disertai penghargaan terhadap keharmonisan antara budaya tradisional dengan modernitas. Oman mengambil langkah tegas untuk menjaga keindahan alam dan landscape-nya. Keputusan ini menjadi nyata dengan tidak adanya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sultan Oman, yaitu mendiang Sultan Qaboos bin Said Al Said yang wafat pada tahun 2020, dikenal sebagai seorang yang mencintai lingkungannya. Selama masa pemerintahannya, Sultan Qaboos memiliki tekad untuk melindungi keindahan alam Oman dan menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan-bangunan tinggi yang mencolok. Bahkan menurut Sultan, jika bangunan-bangunan tinggi itu dibangun, maka hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, terutama pada masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Hasilnya, kebijakan resmi Oman membatasi tinggi bangunan hanya maksimal 5 lantai saja. Oman ingin menampilkan bangunan Arab yang lebih sederhana, otentik, dan alami, yang berbeda dari banyak kota besar di negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, yang memiliki banyak bangunan tinggi pada kota-kota besarnya. Sebaliknya, Oman justru menampilkan keindahan alamnya yang sederhana, mulai dari kota perbukitan seperti Jabal Ahdor hingga wilayah Dhofar. Karena itu, menjadi wajar jika sebagian orang menyebut bahwa Oman adalah negara kaya yang berpura-pura sebagai negara miskin. Padahal tentu saja Oman sangat mampu untuk membangun arsitektur modern sebagaimana ditemui di Arab Saudi, Emirat Arab, ataupun Kuwait. Hal ini karena Oman merupakan negara kaya yang mampu memproduksi minyak sebesar 900.000 barel per harinya. Tetapi pendapatan negara yang besar itu tidak digunakan oleh Oman untuk membangun gedung pencakar langit, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memakmurkan negaranya. Mendiang Sultan Qaboos merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan negaranya. Dia memanfaatkan pendapatan negara dengan bijaksana untuk membangun infrastruktur, termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan untuk warga Oman. Salah satu bukti keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya adalah sangat jarang ditemukan tunawisma atau pengemis
Di negara Oman, keluarga dengan ekonomi miskin sekalipun bahkan memiliki rumah sendiri dan alat transportasi berupa mobil. Orang-orang miskin di negara Oman memiliki akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan di negara ini tersedia secara gratis. Kemakmuran warga Oman bisa dilihat dari data yang disajikan oleh Pusat Statistik dan Informasi Nasional. Menurut laporan mereka, pendapatan rata-rata rumah tangga di Oman mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada periode antara tahun 2001 sampai 2011, pendapatan rata-rata rumah tangga naik sebesar 83,9%. Pada tahun 2001, pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar $1.654 atau sekitar Rp25 juta per bulannya, meningkat menjadi sekitar $3.044 atau sekitar Rp46 juta per bulannya pada tahun 2011. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Oman telah mencapai berbagai lapisan masyarakat. Bahkan 90% rumah tangga di Oman memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Kemakmuran negara Oman juga tercermin dalam nilai mata uangnya yang sangat kuat. $1 Amerika jika dikonversi menjadi Rp1.009, maka akan jadi Rp15.000. Sementara itu, ketika Rp1 Oman dikonversi menjadi 2.000, maka nilainya mencapai Rp39.000. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang rial Oman lebih tinggi 3 kali lipat jika dibandingkan mata uang dolar Amerika. Meskipun demikian, telah muncul sebuah fakta mengenai stok minyak di dalam perut bumi yang semakin menipis setiap waktu, sehingga negara-negara yang sangat bergantung pada minyak seperti Kuwait, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan Oman terus berusaha dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Beberapa negara Arab telah mencoba berbagai cara, termasuk mengadopsi unsur-unsur liberalisme dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Meskipun seperti itu, Oman mengambil pendekatan yang berbeda, tidak seperti negara Arab pada umumnya, dalam mendukung kemakmuran ekonomi. Sejak lama, Oman tidak hanya mengandalkan minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan utamanya. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos, Oman telah mengembangkan ekonomi alternatif yang kuat, termasuk perdagangan ikan produksi, kurma, sektor pertanian, dan industri pariwisata. Ini berarti bahwa selama masa pemerintahan Sultan Qaboos, Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan menciptakan alternatif ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas gas dan minyak yang harganya terus naik turun. Di samping itu juga, secara perlahan stoknya kian menuju kepunahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat lebih, dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.